berkisah, pada suatu hari Abu Nawas dipanggil ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja bertitah, "Wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan," ucap Baginda Raja. "Misi apa itu yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, engkau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana?" titah Baginda Raja. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas, mengingat Raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. "Yang mulia, hamba bukanlah perenang yang baik, tetapi jika memang Baginda yakin, maka hamba siap melakukannya," jawab Abu Nawas. Usai pertemuan itu, Abu Nawas pun pulang. Abu Nawas merasa bingung dan kalut dengan titah Baginda Raja itu, karena ia tidak memiliki kemampuan berenang yang baik. Pada keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya, ia berkata, "Sungguh sulit sekali untuk berenang ke sana, apalagi aku bukanlah perenang ulung." Begitu gumam Abu Nawas. Dalam kekalutannya memikirkan cara agar bisa berenang menyeberangi lautan, ia melihat setumpuk pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Ia kemudian bergumam, "Di manakah anak-anak ini?" Melihat hal itu, wajah Abu Nawas pun sumringah karena ia telah mendapatkan ide cemerlang. Lalu Abu Nawas pun bergegas pulang dengan raut wajah yang sumringah. Keesokan harinya, pagi-pagi buta sekali, Abu Nawas langsung berangkat menuju ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaian yang ia bawa tadi, dan tak lupa ia juga melepaskan sandal dan juga cincin yang biasa ia kenakan. Setelah itu, Abu Nawas pun langsung kembali meluncur pulang ke rumahnya dan tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah pengawalnya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. "Sungguh luar biasa orang ini," gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa pengawal Baginda Raja ada yang merasa tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Untuk memastikan hal itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sesampainya di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. "Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi karena saya tahu ia bukanlah perenang yang baik," ucap istri Abu Nawas dengan nada sedih. Sejurus kemudian, salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan. Mendengar kabar tersebut, Baginda Raja dan para pengawalnya langsung bergegas menuju pantai untuk melihat kondisi Abu Nawas. Sesampainya rombongan Baginda Raja di tepi pantai, mereka melihat sosok Abu Nawas tergeletak di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung, senyuman tipis Abu Nawas yang telah tersadar membuat Baginda Raja merasa sangat lega karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau memang hebat Abu Nawas," ucap Baginda Raja sambil memeluk Abu Nawas. Mendengar pujian dari Baginda Raja, Abu Nawas pun hanya tersenyum.